Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Edukasi Channel. Ini saya akan berbagi informasi tentang penerimaan peserta didik baru di tahun 2022 ini, atau disingkat dengan PPDB biasanya, untuk jenjang SD atau sekolah dasar ya. Nah, jadi di sini kita mengacu ke Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di sini kita sudah ditentukan untuk para orang tua. Bagi para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke jenjang sekolah dasar, jadi harus kita ketahui terlebih dahulu ya tentang usia-usia batasan masuk sekolah dasar. Nah, coba kita perhatikan dulu ya di sini. Nah, di sini ada standar umum masuk SD atau MI tahun 2023. Di sini yang pertama, batasan usia dihitung per tanggal, bulan dan tahun 1 Juli 2022. Nah, jadi ada tanggal 1 Juli 2022 ini dihitung usia anak untuk masuk sekolah dasar di tahun 2022 ini. Yang pertama kita perhatikan itu per tanggal 1 Juli 2015 usia anak itu tepat di 7 tahun 0 bulan usia SD. Kemudian 1 Agustus 2015 artinya anak kita berusia 6 tahun 11 bulan atau 7 tahun kurang 1 bulan. Kemudian 1 September 2015 anak ini usia 6 tahun 10 bulan, masih usia SD. Kemudian 1 Oktober 2015 anak kita berusia 6 tahun 9 bulan. Kemudian selanjutnya per tanggal 1 November 2015 anak itu berusia 6 tahun 8 bulan, masih usia SD juga. Kemudian 1 Desember 2015 anak kita berusia 6 tahun 7 bulan. Kemudian 1 Januari 2016 maka usia anak itu 6 tahun 6 bulan atau 6,6 tahun, usia SD juga. Kemudian selanjutnya per tanggal 1 Februari 2016 anak tersebut berusia 6,5 bulan, masih juga usia SD. Kemudian per 1 Maret 2016 anak tersebut berusia 6,4 bulan. Selanjutnya per 1 April 2016 artinya usia anak tersebut berusia 6,3 tahun. Kemudian selanjutnya per tanggal 1 Mei 2016 anak tersebut berusia 6,2 bulan. Selanjutnya per tanggal 1 Juni 2016 artinya anak tersebut tepat berusia 6 tahun 1 bulan. Usia ini yang sudah ditentukan di sini, anak kita kenapa dianjurkan untuk masuk SD ada batas minimum. Di sini anak kita diukur secara, ada beberapa aspek ya, sudah matang secara usia. Pertama di aspek fisik, nah, kemudian yang kedua matang secara usia dalam aspek psikologis. Kemudian anak kita sudah matang secara usianya dalam aspek kognitif, dan yang keempat secara emosi. Nah, di sini bagi yang memiliki potensi kecerdasan atau raih bakat istimewa, ini para orang tua wajib diketahui ya. Untuk para orang tua, di sini kita wajib dibuktikan dengan surat rekomendasi dari dokter psikolog ya. Jika orang tua ingin memaksakan juga untuk anaknya masuk SD atau MI. Selanjutnya ada juga orang tua jika ingin memaksakan juga memasukkan anak ke jenjang SD, padahal anak tersebut usianya masih jauh, berusia tepat mungkin 1 Februari 2017 lahirnya. Nah,
sedangkan usianya per 1 Juli 2022 itu berusia 5,5 tahun atau 5 tahun 5 bulan. Ini kan masih usia PAUD atau TK ataupun RA. Ini secara otomatis ditolak di jenjang SD. Ini secara sistem aplikasi Dapodik Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ini masuk di validasi Dapodik. Maka keterangannya di situ invalid atau anak tersebut masih belum usia sekolah untuk jenjang SD. Ada beberapa alasan mengapa anak usia masuk SD itu ditetapkan minimum atau minimal 6 tahun usianya. Yang pertama dinilai dari aspek fisik ya. Aspek fisik di usia 6-7 tahun anak dianggap sudah siap secara fisik, gerakan motorik anak sudah lebih bagus, otot dan sarafnya juga sudah terbentuk. Kemudian yang kedua, aspek psikologis. Dalam teori perkembangan, anak mulai bisa berkonsentrasi dengan baik pada usia di atas 6 tahun. Yang ketiga, aspek kognitif. Saat akan masuk SD, anak diharapkan sudah siap menerima pelajaran membaca, menulis, dan juga berhitung. Dan yang keempat, dinilai dari aspek emosi. Umumnya pada usia tersebut anak sudah memiliki kematangan emosi dan kemandirian. Untuk informasi selanjutnya atau lebih lengkapnya lagi, untuk para orang tua bisa mengakses alamat di website kemdikbud.go.id ataupun melalui halaman Facebook kemdikbud.ri atau melalui halaman Twitter kemdikbud_ri, dan bisa juga melalui atau kunjungi Instagram kemdikbud.ri, dan bisa juga kunjungi channel YouTube atau channel resmi YouTube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Kemdikbud RI. Demikian saja informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pendaftaran atau penerimaan siswa baru di tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat dan penting untuk diketahui oleh para orang tua siswa, dan semoga bermanfaat. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.